Selamat berjumpa saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Saat ini saya akan membaca dan mengajak saudara-saudari belajar bersama dari surat Petrus yang pertama. Petrus yang pertama, mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah kami juga boleh terus diajar mengucap syukur setiap hari atas hari yang Tuhan berikan. Berkati waktu kami akan membaca dan kami juga akan merenungkan firman-Mu. Berikan berkat-Mu untuk kami, anak-anak-Mu, untuk kami yang Tuhan sudah kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa kami Bapa. Amin. Saat ini saya akan membaca dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 1 dan kedua. Dari 1 Petrus pasal pertama ayat 1 dan kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Akan saya ulang sekali lagi. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Surat Petrus yang pertama, menurut para ahlinya ditulis sekitar tahun 62 sampai dengan tahun 64 ya, dan diperkirakan Petrus mati karena penganiayaan terhadap orang-orang Kristen di sekitar tahun 67 di bawah pemerintahan Nero. Saudara, seperti mana saudara bisa baca, Petrus Rasul Yesus Kristus ini adalah saudara Andreas ya, yang didatangi oleh Yesus, kemudian dipanggil untuk mengikuti Yesus, untuk dijadikan penjala manusia. Jadi Petrus ini dulunya adalah seorang nelayan, seorang penjala ikan. Petrus ini juga adalah salah satu dari murid Yesus yang banyak mulutnya. Mulutnya berani bersuara. Kalau kadang kita pikirkan Petrus ini jenis yang asbun, asal bunyi. Dibuktikan ketika akhirnya Petrus juga menyangkali Yesus. Ketika Yesus dianiaya, Petrus dari jauh melihat, kemudian ada yang tanya, kan kamu sama dengan Yesus, murid Yesus, pernah bersama Yesus? Tidak, 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Petrus ini kemudian kembali bekerja sebagai penangkap ikan ya. Setelah Yesus dianiaya, disalibkan, kemudian dia kembali menjadi nelayan. Tetapi di hari Minggu pagi itu juga setelah Yesus bangkit menghampiri Petrus, dan sejak itu hidup Petrus berubah. Hidup Petrus berubah terus maju ke depan. Kalau kita perhatikan kembali saudara di ayat pertama, dikatakan surat ini dari Petrus, ditulis oleh Petrus, Rasul Yesus Kristus ya. Petrus ini adalah salah satu murid yang dipilih langsung oleh Yesus ya. Salah satu bagian daripada rasul yang asli. Maksudnya yang dipilih sendiri oleh Yesus ya. Surat ini ditujukan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Orang-orang pendatang.
Siapa saudara yang dimaksud dengan orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia? Tentunya yang pertama, orang pendatang itu adalah orang Kristen. Saya dan saudara sebenarnya diklasifikasikan, dimasukkan dalam kategori sebagai orang pendatang di bumi ini. Karena apa? Karena saya dan saudara dan mereka yang sudah berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hanya singgah sementara di bumi ini. Kita hanya menetap sementara di bumi ini. Saudara ingat apa yang dicatat di dalam Yohanes 14 ayat pertama. Di dalam Yohanes 14 ayat pertama, kalau ada yang belum pernah membaca atau yang tidak ingat, saya akan bacakan 1 sampai dengan yang ketiga dari Yohanes 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Memang iya, istilahnya begitu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi anak-anak Tuhan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Disitulah saudara sebenarnya tujuan terakhir, tempat tinggal kita terakhir adalah di tempat di mana Yesus berada. Jadi saya dan saudara dan saudara-saudari kita yang lain yang sudah hidup di dalam Tuhan Yesus, kita bisa dikategorikan sebagai orang pendatang di bumi ini karena kita masih melanjutkan, menantikan sampai kita berada di tempat di mana Yesus berada. Dan yang kedua tentunya, mereka-mereka ini bisa disebut sebagai pendatang karena tersebar ke berbagai tempat, berpindah dari tempat satu ke tempat lain, yang biasanya karena penganiayaan iman. Sebagai orang Kristen dianiaya dan mereka harus berpindah-pindah tempat dan harus berpindah-pindah tempat. Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, kalau ada Alkitab, di belakangnya ada peta, saudara bisa lihat. Kalau sekarang itu berada di daerah Turki, dulu di bawah pemerintahan Romawi. Kemudian akan saya lanjutkan di ayat yang kedua. Ayat yang kedua dikatakan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Jadi surat Rasul Petrus ini ditujukan kepada orang-orang pendatang, orang-orang Kristen yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Tentunya masih berbicara kepada orang Kristen sampai saat ini dan sampai yang akan datang, yaitu orang-orang pendatang itu adalah orang-orang Kristen sama halnya, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Orang-orang pendatang atau orang yang disebut orang Kristen adalah orang yang percaya kepada Kristus Yesus, yang berasal dari orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, dikuduskan oleh Roh Allah, atau kita kenal sebagai Roh Kudus. Supaya apa? Kalau saudara baca di situ, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah Yesus. Seseorang menjadi Kristen bukan karena turunan saudara, tetapi bersedia tidak menolak untuk dipilih sesuai dengan rencana Allah, dan yang secara pribadi dikuduskan oleh Roh secara pribadi untuk taat kepada Yesus, yang secara pribadi menerima percikan darah Yesus untuk menghapus segala dosanya,
Saya dan saudara mungkin bisa lahir di antara atau dari keluarga Kristen. Tetapi pada intinya saya dan saudara akan benar-benar menjadi seorang Kristen kalau saya dan saudara itu sudah secara pribadi bersedia untuk dipilih, ya, sesuai dengan rencana Allah untuk dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah Yesus Kristus yang menghapuskan dosa-dosa saya dan dosa-dosa saudara, ya. Jadi saya dan saudara kembali, kita boleh lahir dari keluarga Kristen, tetapi sebelum saya dan saudara mau menerima, mau percaya tentang rencana dan pilihan Allah bagi saya dan bagi saudara untuk taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah Yesus, kita sebenarnya belum jadi Kristen, saudara, ya. Sebenarnya belum. Kenapa? Karena di dalam darah Kristus itu yang dipercikan bagi saya dan bagi saudara, kita diampuni dosanya, ya. Kita diampuni dosanya. Jadi sebenarnya sama. Saya dulu adalah orang yang berdosa. Demikian juga saudara yang sudah menjadi Kristen saat ini, sebelum saudara menerima Yesus Kristus secara pribadi dan menerima percikan darahnya yang menghapuskan dosa-dosa Anda, sebetulnya Anda semua, saudara-saudari, belum jadi Kristen. Saudara-saudari, Anda sekalian jadi Kristen karena saudara mau taat kepada rencana panggilan Allah untuk diselamatkan di dalam Yesus Kristus melalui curahan darah Kristus yang sudah dikorbankan bagi dosa dunia. Saudara. Jadi, pertanyaan saya, siapa sajakah yang termasuk dalam pilihan yang sesuai dalam rencana Allah itu, ya, untuk dikuduskan oleh Roh dan untuk menerima percikan darah Yesus sebagai penghapus segala dosa manusia? Siapa saja, saudara? Hanyakah kelompok tertentu, ya? Hanyakah bangsa tertentu? Yang kita tahu dari Alkitab, Allah itu Maha Kasih, Allah itu Maha Adil, ya. Dan Allah tidak pilih kasih siapa yang Dia pilih untuk diselamatkan. Tetapi Allah mau menyelamatkan semua manusia dari dosanya. Ya, Allah mau semua menerima dan percaya akan panggilan, ya, keselamatan yang sudah Allah sediakan bagi manusia. Semua saudara sebenarnya telah dipanggil untuk diselamatkan dalam rencana Allah melalui pengudusan di dalam Roh Kudus untuk percaya dan taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah kudus. Itu saudara semua, ya, saya katakan semua. Tetapi mengapa sampai saat ini, saudara, ada banyak sekali kepercayaan yang berbeda-beda, ya. Kalau saudara hitung kembali, saudara Google, ada berapa kepercayaan, ada berapa banyak agama. Ini saya katakan sebenarnya adalah kembali keberhasilan manipulasi bapa segala dusta, ya. Si iblis itu sendiri adalah pembunuh manusia sejak semula. Alkitab berkata, ya, jikalau iblis bapa segala dusta itu adalah pembunuh manusia sejak semula. Itu adalah kerja daripada iblis, ya. Allah menghendaki agar semua manusia mau mentaati keselamatan yang telah Allah sediakan di dalam Kristus Yesus. Tetapi pada kenyataannya tidak semuanya mau menerima, tidak semuanya mau percaya. Betul tidak, saudara? Bahkan mungkin ada yang menyimak saat ini, sampai saat ini ada dari Anda yang belum mau menerima akan panggilan keselamatan Allah bagi Anda, ya. Allah menghendaki agar semua manusia mau mentaati keselamatan yang Allah
sediakan di dalam Yesus Kristus. Sebelum terangkat ke surga, Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil ke segala bangsa. Artinya ke semua orang. Ya. Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya agar mereka memberitakan berita sukacita, kabar sukacita tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi Allah kembali sebenarnya sebetulnya menghendaki semua manusia untuk diselamatkan. Tetapi kembali tidak semua manusia mau percaya, tidak semua manusia mau menerima. Dan saya harap saudara juga boleh mendapatkan kebenaran yang benar dari firman Allah. Saya akan membaca dari 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang ketiga, saudara. Demikian bunyinya, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan, ya, supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kehendak Allah adalah baik, yaitu menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Doa saya kepada Anda semua, saya harap Anda akhirnya menemukan pengetahuan akan kebenaran yang benar, yang mana Allah sudah sediakan, sudah berikan bagi kita manusia yang ada saat ini. Saudara, Allah sendiri tidak mengkontradiksi kebenaran, saudara. Ya. Banyak agama, banyak kepercayaan, mereka mempunyai Allahnya masing-masing. Dan sebenarnya nanti kalau saudara bisa menemukan kebenaran ini, hanya ada satu Allah yang benar. Semoga Anda memperoleh pengetahuan akan kebenaran ini. Ya, di atas tadi dikatakan di 1 Timotius pasal yang kedua, supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya, memperoleh pengetahuan, jadi tahu mengapa orang itu diselamatkan dan dari mana datangnya keselamatan itu. Saya akan mengajak membaca juga dari 2 Petrus pasal yang ketiga. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langitlah ada sejak dulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Tuhan sabar terhadap kamu, karena Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ya. Karena Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sehingga kembali saudara, siapa sebenarnya? Siapa sebenarnya yang dipanggil, yang dipilih sesuai dengan rencana Allah untuk dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah Yesus? Semua Allah mau merindukan agar semua manusia diselamatkan dan menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Tetapi kembali kenyataannya tidak demikian. Kalau kita data, ya saudara bisa data, setidak-tidaknya ada orang yang tidak percaya tentang Allah sama sekali, ya, tidak mau percaya kalau ada Allah, kalau ada Tuhan. Ada orang yang percaya tentang Allah tetapi dengan konsepnya sendiri-sendiri, ya, dengan konsepnya masing-masing. Ada yang percaya atau menerima tentang adanya Allah tetapi tidak mau taat atau menerima Yesus Kristus, ya. Ada, saudara, cukup banyak, ya. Percaya akan adanya Allah, percaya kepada Allah tetapi tidak mau dikuduskan oleh Allah untuk percaya kepada Yesus Kristus. Banyak, ya. Ada yang percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus, ya, tetapi atau belum
ada bukti jika sudah dikuduskan oleh Roh untuk taat kepada Yesus. Ya, setidak-tidaknya ada juga orang yang mengaku percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus, tetapi belum ada buktinya kalau orang ini ya sudah dikuduskan oleh Roh Tuhan untuk taat kepada Yesus dan belum menerima percikan darah Yesus. Buktinya adalah bagaimana orang ini nanti hidup ya. Buktinya melalui kehidupannya. Ini setidak-tidaknya contohnya mungkin orang yang misalnya Kristen KTP saja gitu ya. Kristen KTP, percaya akan Allah, saya sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, tetapi di dalam kehidupannya itu belum ada bukti. Ya, jikalau orang ini sudah dikuduskan oleh Roh untuk taat, ya, untuk taat, itu kuncinya saudara, taat kepada Yesus dan menerima percikan darah Yesus yang menghapuskan dosa-dosa orang itu. Yang Allah kehendaki adalah percaya kepada Allah dan kepada Yesus yang diutus Allah. Itu kalau saudara bisa mendapatkan kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab ini. Mungkin ada yang belum pernah membaca dari Yohanes 3 ayat 16 sampai 18, atau mungkin ada yang sudah lupa, tetapi ada baiknya kita selalu mengingat ya, membaca firman Tuhan yang berbunyi demikian dari Yohanes 3 16 sampai 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Allah telah mengaruniakan anaknya Yesus yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya Yesus ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Yesus. Ayat ke-18, barang siapa percaya kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Silahkan saudara bisa buka kembali, baca sendiri, renungkan, ini maksudnya apa ya. Kalau belum jelas, kalau masih bingung, bahkan kok begini bunyinya, silahkan saudara baca dari Yohanes 3, 16 sampai 18 ya. Saudara bisa cari informasi lewat kamus dan sebagainya, dapatkan akan kebenaran yang menyelamatkan dari Allah di dalam Tuhan Yesus ini. Sehingga sebenarnya saudara, kasih Allah begitu besar bagi seluruh manusia, bagi Anda secara pribadi juga. Anda yang belum mau menerima akan panggilan rencana Allah untuk dikuduskan, untuk taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah Yesus Kristus. Sebenarnya Allah telah berencana bagi Anda juga. Temukan saudara, Alkitab ini terbuka untuk dibaca. Alkitab ini mudah untuk dibaca karena sudah ditranslasi ke bahasa-bahasa daerah. Itulah gunanya, agar setiap orang bisa membaca, bisa mendengar dengan sederhana dan mengerti maksud isi firman Tuhan. Disinilah kasih Allah sudah dituliskan bagi manusia, bagi saya dan bagi saudara. Kasih Allah begitu besar bagi manusia, saudara, bagi seluruh dunia, bagi saya, bagi Anda secara pribadi. Allah merindukan agar Anda mau dipilih sesuai dengan yang Allah sudah rencanakan dari semula ya, untuk dikuduskan oleh Roh dan taat kepada Yesus Kristus, untuk menerima percikan darah Yesus yang menghapus segala dosa-dosa kita. Hanya melalui ketaatan manusia kepada Yesus Kristus, saudara. Hanya melalui ketaatan manusia kepada Yesus Kristus. Dikatakan di atas tadi, ia tidak dihukum, bisa dihapuskan dosa-dosanya. Itu hanya di dalam Yesus, di dalam ketaatan kepada Yesus, di dalam percikan darah Yesus. Dosa yang manusia belum semua terima ya. Manusia belum menerima ini semua, dan bahkan manusia sebagian tidak percaya apa itu si dosa ya. Tidak ada dosa.
dosa sebenarnya adalah satu-satu ya. Dosa adalah satu-satunya penghalang bagi manusia untuk bisa diselamatkan. Dosa adalah satu-satunya penghalang bagi manusia untuk bisa masuk surga. Sehingga kembali saudara, saya dan saudara dan semua manusia di bumi ini sebenarnya sudah dipilih di dalam rencana Allah untuk dikuduskan oleh Roh Allah agar taat kepada Yesus Kristus, untuk menerima percikan darah Yesus yang menghapuskan dosa-dosa manusia. Sehingga dari situ kita juga boleh dikuduskan untuk diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara, Allah yang Maha Tahu telah mengetahui tentang apa yang akan Anda pilih ya, apa yang akan saya pilih jauh hari sebelum saya dan saudara dilahirkan. Karena Dialah Allah yang Maha Kasih. Tetapi kembali kita juga tahu di dalam kasih Allah itu dan di dalam kondisi manusia yang berdosa, yang tidak bisa untuk sampai ke surga dengan caranya sendiri, Allah telah memberikan putranya yang tunggal Yesus Kristus untuk menderita, untuk mati, untuk mencurahkan darahnya di atas kayu salib guna menghapuskan dosa-dosa manusia. Dan dari situ manusia boleh diberikan jalan pengudusan dari dosa-dosanya, dibasuh dosa-dosanya karena pengorbanan Yesus. Sehingga kembali saudara baca baik-baik itu Alkitab, renungkan ya, jika Anda masih belum mau percaya dan taat kepada Yesus Kristus tetapi tulus ya, tulus mau mencari kebenaran Allah, mau mencari keselamatan Allah, katakan, Allah tunjukkan kepadaku, apakah yang kau katakan di dalam Alkitabnya orang Kristen ini benar ya? Jikalau Allah engkau sebenarnya telah memanggil aku sudah berada di dalam rencanamu untuk Allah kuduskan, untuk taat kepada Yesus Kristus, untuk menerima percikan darah Yesus yang menghapuskan dosaku. Jikalau itu benar, tunjukkan kepadaku Allah. Saudara, katakan itu. Dan Allah akan mendengar ketulusan yang tulus ya. Dan Allah akan menjawab, saudara. Dan di bagian terakhir dikatakan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas orang-orang pendatang ini, orang-orang Kristen ini, orang-orang yang masih berjalan menuju ke tempat di mana Yesus berada ya. Dari hari ke hari sebetulnya kembali seperti yang firman Tuhan katakan melalui Petrus ini benar saudara. Dari hari ke hari sebagai orang Kristen, seharusnya kasih karunia dan damai sejahtera Allah itu semakin melimpah atas saya dan saudara ya. Karena melalui ketaatan kita kepada Yesus, tadi di atas dikatakan melalui ketaatan kita kepada Yesus, kita akan mau mentaati Yesus, kita akan mau ya membaca firman-firman ini, kita akan mau dipimpin, dituntun dan diperbaharui, diperbaiki dari waktu ke waktu ya. Diajar di dalam Alkitab ini. Sehingga kembali dari situ kita semakin tahu posisi kita. Di situ kita semakin tahu ya apa yang Tuhan sudah rencanakan. Jikalau Tuhan sudah memanggil saya dan saudara untuk diselamatkan dan sudah diselamatkan ya. Hidup ini di dalam anugerah Tuhan semata. Dan kembali, kalau saya dan saudara terus bertumbuh ya, terus menjadi dewasa di dalam iman dan di dalam firman, kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan tambah melimpah. Kalau saya dan saudara tidak merasakan adanya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan yang melimpah ya, secara istilahnya kalau saudara bikin grafik gitu ya, tidak ada pertumbuhan, ada baiknya kita cek kembali diri kita. Bagaimana kita sebenarnya menyadari kehidupan kekristenan kita, bagaimana kita menempatkan diri di dalam Kristus. Adakah kita masih memberikan diri kita dikuasai oleh emosi kita, daging kita, sehingga kita sendiri tidak mengarahkan
kehidupan saya dan saudara sebagai orang Kristen itu dalam Kristus. Kalau saya dan saudara taat untuk diajar oleh Yesus Kristus, saya dan saudara akan mengarahkan hidup ini kepada Yesus Kristus, dan apa yang difirmankan ini benar dan akan terjadi, ya. Kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kita semua. Sehingga kembali saudara, di dalam ketaatan saya dan saudara sebagai orang Kristen kepada Yesus Kristus, kita akan terus diajar, kita diperlengkapi oleh firman, hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, dalam janji-janji Tuhan, ya. Janji-janji Tuhan itu mengarahkan orang Kristen menuju ke surga, saudara, ya. Kehidupan saya dan saudara yang di dunia ini hanya sementara. Kembalikan tadi, jadi arahnya itu tidak mentok di dunia ini saja, tetapi ke surga. Ya, kalau GPS saudara belum diset ke surga, kalau GPS saudara belum diset ke tempat di mana Yesus berada, set ke situ saudara. Biar saudara juga boleh mengalami kasih karunia dan damai sejahtera yang makin melimpah dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, sampai terus Tuhan boleh anugerahkan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara. Biarlah kembali Tuhan terus mendewasakan saya dan saudara melalui firman-Nya. Amin.